Welcome to PPK. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita podcast bersama orang-orang hebat nih di wilayah Cirebon. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol, kita perkenalan diri terlebih dahulu kali ya, biar para penonton ini tahu nih orang-orang ganteng dan cantik ini siapa sih namanya. Oke, mungkin dimulai dari saya ya. Baiklah, halo para penonton, saya Muhammad Saiful Rahman dari jurusan Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara Program Sarjana Terapan. Dan kalian penasaran pasti ini kita berempat tuh pakai apa sih? Nah, kalau misalkan saya ini namanya itu adalah SAS. Nah, SAS ini merupakan penghargaan dari atas terpilihnya Kacung Pinili Kabupaten Cirebon. Itu sama saja dengan juara satunya di audisi NOK Kacung Kabupaten Cirebon tahun 2025. Oke, dilanjut silakan. Oke, baik. Halo semuanya, nama saya Rehan Judin. Saya kebetulan dari program studi D4 Pengelolaan Perhotelan. Nah, kebetulan saya juga sama dengan Kak Epul. Saya mendapatkan predikat wakil 2 yang sama dengan juara 3, teman-teman. Oke, mungkin dilanjut sama saya kali ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Hafidi dari program studi D4 Pengelolaan Perhotelan, sarjana terapan ya pastinya. Untuk SAS yang saya dapat ini lebih ke predikat sih, kalau itu ya, atau apa ya mungkin bahasanya? Atribut ya, gitu. Nah, untuk atribut yang saya dapat itu Jaka Sing Linuwih, Kota Cirebon. Oh, apa tuh Kak kalau Jaka Sing Linuwih? Mungkin kalau misalkan di bahasa Indonesia itu Jaka Intelijensia kali ya. Intelijensia. Paling apa ya? Paling gak tuh. Wah, ya, sangat luas ini. Aduh, takut. Budayawan kayaknya. Ya, paling oke lah gitu. Mungkin ya. Mantap. Selanjutnya ini. Baik, perkenalkan nama saya Natasha Kayla Saskila dari program studi Sarjana Terapan Perhotelan semester 2. Kebetulan saya di Jakarta mendapatkan atribut Tara Mumpuni Kota Cirebon 2025. apa tuh? Boleh tahu? Ya, Mumpuni itu apa nih? Mumpuni apa ya? Setahu saya kalau mumpuni itu artinya kompeten gitu. Oh, berkompeten. Wah, berarti ini dia jago nih, dia jago berarti. Kita harus belajar sama dia berarti ya. Iya nih, kita harus berguru. Aduh, berguru nggak? Yes. Oke, baik nih teman-teman. Tapi mungkin kita lebih enaknya manggilnya sepakatin apa nih? Mau Akang Teteh atau Sayang? Tapi jangan cowok manggil saya. Kita manggilnya Akang Teteh. Akang Teteh, boleh. Jadi kita mau tahu nih dari masing-masing Akang Teteh latar belakang ikut apa ya audisi ini tuh apa sih gitu. Mungkin dari sebelah kanan dulu nih. Oh, dari saya. Ya, boleh. Kebetulan waktu ada roadshow-nya Noka, saya di WA pribadi oleh bidang kemahasiswaan, yaitu Pak Haji. Oh, Bapak Haji. Iya. Ya. Nah, saya kebetulan itu ditunjuk oleh beliau untuk mengikuti audisi pada saat roadshow-nya Noka. Nah, sebetulnya saya agak ragu ya tadinya, Kak. Nah, ya, awal-awal agak ragu karena kayaknya bukan bidang saya. Nah, kebetulan ada dorongan-dorongan pas hari H, jadi saya akhirnya memutuskan untuk ikut maju dan kebetulan saya alhamdulillahnya mendapatkan silver tiket Pertama, iya. Lolos ke yang selanjutnya. Iya. Itu 3 yes nggak tuh? 3 ya sih, ya. Ada 3 juga. Betul. Dan setelah mendapatkan silver ticket itu kan ada spend waktu lama ya untuk karantina. Nah, awalnya saya ragu untuk melanjutkan karena ya saya kira dan saya pikir belum saatnya karena juga kan saya bulan depan, lebih tepatnya bulan Juni saya akan melaksanakan GT. Jadi saya takut bentrok dan takut ada masalah-masalah baru lah yang muncul. Dan setelah saya pikir-pikir panjang dan saya ngomong ke Pak Haji dan beliau juga meng-ACC mungkin karena beliau juga memberikan dorongan, maju aja nggak apa-apa kata beliau, dan ya akhirnya saya maju untuk mengikuti audisi berikutnya. Ya.
Itu dilaksanakan audisinya di Dinas Kebudayaan dan Iya, Pariwisata betul. Kabupaten Cirebon ya. Ya kebetulan saya juga ketemu dengan Anda. Jadi kita tahu ya. Kayak sering ini gitu. Dia cerita tuh saya udah tahu. Kok kayak kenal ya gitu. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan di latar belakangnya kepada para penonton podcast? Udah cukup. Oh cukup, oke. Terima kasih Kang Terima kasih. Rehan. Selanjutnya saya kali ya. Oke. Boleh. Jadi perlu Akang Teteh ketahui latar belakang dari saya mengikuti ajang Noka ini sama seperti dari Kang Rehan itu dari sosialisasi ataupun roadshow-nya Noka Chung Kabupaten Cirebon 2025. Nah waktu itu tuh dari paguyubannya itu paguyuban tuh kayak organisasi yang ada di Noka Chung itu sosialisasi nih masuk di acara studium generalnya kampus Poltek Pada Prima waktu itu di Radian Hall tepatnya. Awalnya memang saya tuh nggak tahu Noka itu apa ya, Noka Chung 2025 itu apa gitu, dan saya juga sempat disonding sama tadi Pak Haji selaku kemahasiswaan, nanti kamu ikut audisi Noka Chung ya. Saya sempat nanya Noka Chung itu apa Pak. Jadi Noka Chung itu dia semacam kayak audisi duta pariwisatanya Kabupaten Cirebon. Oh, kalau dilihat memang dari nama sih kita nyambung ya sama-sama pariwisata. Jadi oh saya kan lumayan nih, ini juga tempat belajar juga kan, biar knowledge, skill dari dunia pariwisata ini saya semakin meningkat gitu. Saya bilang ke Pak Haji, oke Pak, siap, saya bakal ikut. Dan di hari acara itu juga kita langsung wawancara nih, kayak tip interview gitu sama 3 anggota paguyuban. Waktu itu kalau nggak salah ada Ang Yusuf, Ang Adnil, sama Intan. iya Yayu Intan. Iya. Ya. Jadi kita tuh panggilnya Ang sama Yayu kalau ke yang senior gitu. Iya, kalau kabarnya berarti Ang sama Yayu Iya, ya. Ang Yayu. Nah, pada saat itu sama seperti Rehan juga diwawancara, kita ditanya seputar yang ngobrol santai aja sih, cuman dari mereka nanya motivasi kamu ikut ini, terus sedikit knowledge tentang budaya dan kesenian Cirebon. Dan untuk tempatnya juga kebetulan sama di sini nih tempatnya. Tinggal berarti beras flashback ya. Iya, jadi saya terasa flashback di sini nih. Nah, waktu itu alhamdulillahnya setelah sesi wawancara itu ada langsung pengumuman di akhir. Ternyata alhamdulillah saya lolos, dapat silver ticket dan ya maju ke babak selanjutnya itu di sesi babak penyisihan. Jadi dari 300 pendaftar yang ada di Kabupaten Cirebon itu disaring ke 80. Nah, 80 itu kita kumpul semuanya di Dinas Kabupaten Cirebon yang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Disitulah kita mulai dites kesehatan dan juga administrasinya. Nah, terus ada juga nih wawancara lebih lanjut sama orang-orang yang profesionalitas di bidang budaya dan pariwisata. Serta ada juga tes kepribadian di sana. Dan alhamdulillahnya dari 80 itu saya kesaring lagi sampai ke 20 peserta. Wih, keren. Dari 20 peserta itulah kita karantina hingga ke grand final seperti itu. Nah, latar belakangnya sih memang itu tadi. Saya di sini niatnya untuk belajar dan ingin lebih tahu bagaimana budaya dan kesenian serta dunia pariwisata di Kabupaten Cirebon itu seperti apa. Latar belakangnya memang dari situ saya ikut audisi ini. Dari Kang Firman nih gimana nih? Boleh Kang, ayo Kang. Kalau dari saya pribadi sebenarnya tuh udah tahu Jakarta dari awal masuk kampus sih ya. Oh, berarti udah prepare nih dari dulu-dulu. Sebenarnya tuh kayak Jakarta tuh duta pariwisata gitu ya, Iya. karena kan emang ada beberapa teman-teman di kampus juga kan yang bagian dari Jakarta gitu ya. Terus waktu itu tuh sempat kayak mau ikut pas dibuka pendaftarannya itu. Iya. Dan emang waktu itu kan gak ada roadshow ke kampus. Kebetulannya perbedaannya kita berdua tuh adanya roadshow dan tidak adanya roadshow ya. Nah waktu itu tuh gak ada roadshow, jadi makin kayak apa ya, belum menemukan titik keyakinan ikut gak nih. Oh, titik keyakinan. Tapi ada beberapa pihak teman-teman gitu yang kayak coba dulu aja nggak sih gitu, coba dulu aja, kayak kesempatan kan nggak bakal datang 2 kali nih gitu. Bahkan kalau saya waktu itu lebih ke nggak didorong sama kampus juga, bahkan pas keterima kampus pun kaget. Lah kok ada Firman di situ katanya. Bahkan teman-teman juga kaget, lah kok tiba-tiba gitu. Oh, ini sembunyi-sembunyi jadi daftar. Iya betul, tiba-tiba gitu, nggak ngasih tahu siapapun, tiba-tiba inisiatif sendiri berarti. ikut, tiba-tiba dateng. Nah kalau Jakarta waktu itu di Disputpar juga,
cuman di kota Yang di kota pasti Cirebon kan, ya, gitu. iya, iya. Dan emang sesi interviewnya juga mungkin kurang lebih sama ya, Sama ada ya, ahli alurnya. budaya, wisata waktu itu kayak tes fisik juga pastikan tes fisik. Terus kalau di Jakarta itu bisa disebut pos mungkin ya, ada 3 pos dengan beberapa interview yang berbeda gitu. Jadi ya dengan keyakinan sendiri sih, walaupun sempat ragu banget gitu. Jadi Ikut langkah gak ya? memang ambisi untuk ikut itu Terus sendiri ya. Jadi tiba-tiba ikut, tiba-tiba keterima dan tiba-tiba pada kaget gitu. tiba-tiba nih ya jadi konfirmasi. Tiba-tiba isinya siapa? Tiba-tiba intinya. Nah kalau Teh Nat gimana nih? Iya. Kalau saya itu kebetulan dulu sama kayak Kang Rehan sama Kang Saiful. Oh, begitu. Padahal kita udah tahu Iya, semua. iya. Itu di sini pura-pura kita aja. Ya. Gimana tuh? Waktu ada roadshow Noka ke kampus, kebetulan saya di screening oleh pihak Nokanya untuk daftar ikutan interview gitu. Terus alhamdulillah juga dapat silver ticket. Terus lanjut ke wawancara setelahnya ke Diskutpar ke Kabupaten Cirebon kan. Yes. Tapi kebetulan di situ saya mungkin kurang maksimal belajarnya atau mungkin perlu belajar lagi. Jadi saya di situ gak lolos. Belum rezekinya. Belum rezekinya. Dan rezekinya di Ternyata. Terus dari situ saya nggak putus asa. Terus saya Keren. coba yang kota yaitu Jakarta. Terus mulai belajar lagi, persiapan diri lebih daripada audisi sebelumnya. Ternyata alhamdulillah kita Dapet terima. ya? Iya lolos, alhamdulillah. Terus ikutin karantina, dilanjutin. Alhamdulillah dapet Rara ngumpul. Oh, ini berarti semangat juangnya dia agak Anti menghilang. putus asa. Iya, benar. Berarti latar belakangnya memang semangat yang tinggi itu ya. Iya. Tantang menyerah banget nih. Pantes dapat mumpuni. Iya lah, benar juga cocok ternyata ya. Rara Mumpuni ini. Dia berusahanya sangat kuat Keras banget sekali. gitu. Walaupun sempat ditolak di Noka, ternyata nggak bikin kapok buat Iya. nyoba lagi gitu. Belum lolos berarti di Belum lolos. Nokanya nyoba di Jakarta. Jakarta. Oke. mungkin tahun depan mau. Tahun depan. Oh, gitu. Sudah ada jabatan Jakarta nggak bisa double loh. Nanti di sini Jakarta dan Jadi gabung itu nggak boleh. Persiapan apa sih yang kami mungkin saya juga termasuk yang Iya. ikut juga ya. Iya, betul. yang kita lakukan gitu untuk dari audisi Pasanggiri tersebut gitu. Dari Kang Rehan dulu gimana nih persiapan? Untuk persiapan saya sendiri itu mungkin kesiapan diri saya sendiri dulu ya. Iya. Ya karena mungkin saya juga baru awal mengikuti ajang Pasanggiri. Awalnya saya agak kaget. Kagetnya gimana tuh? Siap Pak. Karena mungkin bukan saya passion saya dan Yes. bukan nggak sejalan sama Iya. saya hotel gitu kan. Tapi waktu di karantina sendiri itu kita diarahin ada pemateri-pemateri dari kebudayaan, dari psikolog, terus dari pariwisata sendiri dan bahasa-bahasa daerah. Oh, ya berarti itu namanya sejalan dong kalau misalnya pariwisata dan hotel kan nyambung. Ya itu baru Sejalan, jadi ya betul. baru tahu soalnya ya setelah pas masuk. Ya, dan ya saya belajar dari situ dan saya juga improve lah ya buat diri saya sendiri. Saya Yes. mengembangkan diri saya juga yang tadinya malu-malu dan sekarang Malu-maluin. Enggak dong. sebelumnya malu-malu sekarang malu-malu gitu ya. Dan ya sekarang juga alhamdulillah dapat wakil 2 dan Oh, mantap. ya bersyukur banget lah buat Iya. untuk acara. Ya, jadi persiapannya mempersiapkan diri Iya. sendiri. Maksudnya belajar atau gimana nih ya persiapan? belajar mandiri dan banyak baca-baca tentang Dunia lokal, pariwisata. juga, ya. Oke, berarti memang knowledge-nya persiapannya ditambah gitu. Betul. Terus tantangan terbesarnya selama mengikuti itu tuh apa? Dari Iya. Kang Rehan ini sendiri tantangan. Tantangan terbesarnya ya saya juga kan sebenarnya asli orang Cirebon Timur ya. Cirebon Timur. Cirebon Timur dan juga Cirebon Timur kan kabupaten. Ya. Tapi kebetulan saya itu kurang mengetahui pariwisata di kabupaten. Jadi tantangan saya sendiri itu terberatnya saya harus mengulik lagi tentang pariwisata di kabupaten. Oke, berarti proses belajar untuk menambah knowledge itu sendiri ya tantangan betul. terbesar ya.
Tapi alhamdulillah terbayar itu semua ya dengan kesuksesan mendapatkan wakil 2. Iya. Terus nih momen terlucu, fun fact atau pengalaman paling berkesan di Noka ini gimana? Apa itu? Pengalaman paling berkesan ya pasti dari awal. Dari awal audisi ya, kita yang tadinya mungkin belum ada dorongan jadi semangat untuk mengikuti acara tersebut. Dan yang paling serunya itu ketika kita berada di panggung dan kita dilihat banyak orang. Wah, jadi bintang. Iya, Vibes-nya merasa banget sih ya itu. itu mungkin saya sih merasa nagih dan ingin lagi ya. Ketagihan dia tahun depan berarti. Jakarta lagi Jakarta Dokta gitu ya. Mungkin ada rasa bangga tersendiri lah dari harus diri. lah itu Iya, harus. dan- Karena memang kan dengan usaha yang berat juga. Dan mungkin waktu seru-seru banget itu waktu kita gladi, waktu kita di Hotel Patra, Iya. kita gladi, kita nari dan mungkin serunya karena melihat teman-teman pada panik ya. Panik kenapa Panik itu? karena ayo cepet Oh, iya, ganti iya. baju kita harus make Buru-buru up. waktu, Iya ya. betul. Karena kenapa harus panik sih kata saya tuh. Cowok santai. Biar santuy. Dan ya seru itu. Oke. Ada lagi atau cukup nih untuk sharing pengalaman berkesannya? Sudah. Sudah. Oke, dilanjutkan ke saya berarti ya. Iya. Oke, tadi yang pertama apa ya? Apa ya? Saya lupa yang pertama sampai lupa sayanya. Kesan. persiapan. Oke, persiapan. Persiapan, ya. Oke, anak tetes sekalian, dari persiapan saya sendiri di Noka ini, yang pertama saya harus banyak improvisasi di diri saya karena memang yang diri saya ini pertama banget ikut audisi kayak gini. Sebelumnya itu saya nggak pernah di dunia entertain ataupun apapun itu yang berhubungan sama seperti Nokacung ini. Nah, itulah dari situlah tantangan terbesar saya, harus banyak improve di diri saya dan harus merubah diri saya yang tadinya mungkin tidak terlalu terbuka, jadi harus show off gitu loh. Kita harus menunjukkan bakat kita, kebolehan kita, kemampuan secara knowledge-nya juga kan. Nah, disitulah memang tantangan terbesarnya. Persiapan itu sendiri, saya yang pertama tentunya kita cari referensi buat baca-baca knowledge tentang dunia pariwisata. Saya sampai searching di Google dari wisata-wisata yang ada di pelosok-pelosok daerah. Terus juga memang kan biasanya kalau wisata itu suka yang religi terutama, suka ada filosofi ataupun Cirebon, sejarahnya. ya. Apalagi kan Cirebon itu ya Wali gitu. wali, wilayah yang memang agamis gitu dikenal sama orang-orang. Nah, itu filosofinya ternyata yang tadinya saya hanya tahu tempatnya saja, misalkan makam Sunan Gunung Jati itu apa, cuman hanya makam saja, ternyata di balik itu semua ada ceritanya dan ada filosofinya. Dan itulah persiapan saya membaca dari untuk menambah knowledge dan juga belajar bagaimana menjadi orang yang tidak malu ketika berhadapan di depan umum. Karena memang kan kita dijadikan sebagai duta. Duta ini kan sebagai contoh, ya, cerminan first dari impression. duta itu kan semua pasang mata tuh tertuju kepada kita. Itulah. Saya belajar untuk bisa berpenampilan percaya diri di depan orang lain. Public speaking sih lebih tepatnya. Saya belajar public speaking juga untuk persiapan. Dan untuk yang terakhir itu pengalaman paling berkesan itu saya ketika dari awal, memang dari awal sampai akhir itu semuanya berkesan, cuman paling berkesan itu di acara grand final. Oh, itu saya sangat kerasa banget dari vibes entertainment-nya. Itu saya udah kayak artis aja soalnya. Iya, jadi saya ngerasa kayak artis Biasa gitu. disorot banget Iya. Itu yang betul-betul. Dari awal prepare, saya disiapin MUA, terus juga ada styling hairstyle. Iya. Hairstyle, itu ada orang-orangnya juga dari barbershop, terus juga saya disediain kostum. Jadi kayak artis mau manggung aja lah, itu Banget gitu ya. pengalaman paling berkesan. Dan juga ketika di panggung itu dihadiri orang-orang penting Cirebon gitu, dan orang tua saya juga hadir di situ dan melihat bagaimana ya saya itu tampil, itu berkesan banget buat saya. Dan untuk yang lucu sebenarnya ada. Apa tuh? Ketika prosesi karantina bersama Coach Stevie waktu itu namanya. Beliau itu salah satu trainer yang memang sudah terkenal juga dan profesional di bidangnya.
Waktu itu kita belajar kelas public speaking. Nah, kalau public speaking itu kan ada yang namanya cara ngomong, terus juga cara pernapasan, terus juga tongue twister. Tongue twister itu biar kita ngomong tuh nggak belibet. Iya. Nah, pada sesi itulah saya lucu banget. Kayaknya saya inget nih. Kayak baru inget ya. Jadi kita tuh ada salah satu sesi latihan pernapasan untuk ngomong. Jadi di situ kita kata Coach Steffi diarahin kita untuk tarik nafas dalam mungkin, tahan nafasnya terus dikeluarin. Nah, dikeluarinnya itu caranya tuh kayak Setengah-setengah. absurd banget. Gimana? Spill dong. Jangan nanti saya bisa ketawa di sini. Hal itulah yang memang menjadi kelucuan bagi diri saya. Entah kenapa ya, saya tuh receh banget orangnya. Padahal itu kan latihan serius ya. Iya. Orang-orang memang saya lihat nggak ada yang ketawa, kok cuma saya aja yang merasa kayak saya tuh latihan sambil nahan ketawa gitu. Tapi saya juga waktu awal ngerasa aneh. Ngerasa aneh. Karena itu aneh banget bagi saya, nggak Ngerasa biasa. aneh. Itu nggak biasa banget. Cuman ya memang ternyata itu tuh ilmu yang belum saya ketahui gitu loh. Dan ya itu tadi, saya mau ketawa, mau istilah mau mengekspresikan ketawa saya secara puas kan gak enak juga ke Coach Steffi gitu barangkali. Ini kamu kok nggak serius sih ikut karantinanya bercanda mulu gitu ya. Jadi ya udah saya ketawanya malu-malu aja sembunyi-sembunyi. Itu sih momen yang lucu di Noka itu. Mungkin dari Kang Firman gimana nih? Apa ya tadi pertanyaan pertama tuh lupa ya. Persiapan. Sebenarnya kalau persiapan tuh awal pas banget datang gitu ya. Banyak banget finalis sama mungkin dari ratusan itu disaring jadi 70 sampai 80 ya waktu itu tuh. Terus akhirnya terpilih lagi jadi 22 gitu. Pas disaring dari sekitar 70 sampai 80 itu saya ngelihat nih, awal ngelihat saya tuh dari muka biasanya. Wah, tampilannya kayak orang pinter semua. Gimana nih gitu. Terus juga selama sambil nunggu interview tuh mereka pada latihan perkenalan pakai bahasa Inggris karena kan waktu itu ada salah satu pos yang emang kita tuh harus pakai bahasa Inggris. Iya. Latihan ngomong pakai bahasa Inggris, terus entah itu ngomong pakai bahasa daerah karena ada yang skill katanya nanti pakai bahasa Cirebon loh. Nah, kelemahan saya itu sejujurnya saya di bahasa Cirebon itu masih kurang. Saya waktu itu deg-degan banget karena aduh kalau ditanya bahasa Cirebon gimana nih gitu. Takut diem aja gitu. Iya. Terus juga waktu itu tuh banyak banget yang kayak baca-baca materi gitu kan. Ambisius semua ternyata. Nah, saya di situ datang terus kayak ini apa ya, belajar apa ya gitu. Malah saya tuh ngobrol sama teman-teman saya kayak kamu dari mana? Berapa? Malah kenalan ya. Kenalan gitu gitu. Bukannya belajar malah ngobrol gitu. Iya, Terus teman saya di samping tuh bener-bener belajar gitu loh, kayak perkenalan pakai bahasa Inggris gitu. Saya tuh kayak udah deh diem aja deh, saya tuh malah buka diri. Karena saya mikir kayak kalau saya ikut deg-degan takutnya nanti pas Iya, saya bawa relax aja ya kuncinya. saya malah makin nervous, jadi saya udahlah let it flow aja dulu. Jawab ada yang di kepala seadanya aja, yang penting udah berusaha semaksimal mungkin. Oke. Gitu. Jadi memang persiapannya apa nih untuk? Persiapannya kayak ya udah deh apa aja yang udah dipelajarin selama di kampus dikeluarin gitu. Oh, oke, berarti pengalaman ya persiapannya. Pengalaman selama yang dapat aja deh gitu. Iya. Terus juga pada saat udah disaring, karena pada saat waktu itu juga diumumin tuh 22 finalis. Saya lihat, waduh mukanya pinter-pinter semua lagi gitu. Saya di situ ngerasa, aduh bisa nggak ya gitu. Dan for your information ini maaf banget Akang Teteh gitu. Saya bacain tuh CV-nya. Karena waktu itu kan disuruh ngumpulin CV juga ya. Saya bacain, waduh pengalamannya udah pada banyak gitu kan. Entah itu mungkin prestasi, pengalaman organisasi gitu kan. Iya. Waduh bisa nggak nih gitu. Terus ternyata alhamdulillahnya bisa, mungkin karena emang kami juga selinear gitu ya sama-sama pariwisata. Iya. Dan juga waktu itu tuh ada yang namanya motion challenge sama arena perspektif. Itu tuh kayak mungkin Akang juga tahu ya, ditanya gitu dan kita harus dikasih jawaban selama 1 menit gitu. Kalau arena perspektif itu sama, cuman dia tuh teknisnya lebih ke debat. Nah waktu itu saya kan ngeliat ya teman-teman saya nih kayaknya pinter-pinter semua nih gitu. Terus juga bisa nggak ya gitu ngelihat teman-teman nih public speakingnya pada oke gitu. Jadi ya udah saya belajar sebisanya aja, entah itu tentang pariwisata. Terus juga kebetulan ada beberapa materi yang alhamdulillahnya emang udah diajarin di kampus. Salah satunya kayak Sabta Pesona itu kan mungkin udah diajarin ya. Wajib kalau di pariwisata. Teman-teman pada tahu kali ya Sabta Pesona, terus juga kayak sustainable tourism kan itu udah diajarin. Jadi saya
ya udah deh buka-buka materi semester 3, 4 aja deh Oh, gitu. oke, berarti persiapannya dari pengalaman. Iya, Iya. juga mungkin ada kan di situ bukan tentang pariwisata juga ya. Jadi emang Jakarta waktu itu ngambilnya pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif. Nah, saya juga harus belajar tentang perkembangan ekonomi nih di Indonesia dan juga Kota Cirebon. Jadi lebih belajarnya itu ke perkembangan ekonomi, terus juga isu-isu terbaru entah itu tentang pariwisata, budaya dan juga ekonomi kreatif. Iya, iya, iya. Gitu. Lebih ke belajar ada isu ini, ada study case ini. Berarti kalau misalkan ada isu ini gimana nih kita harus nanggepinnya sebagai Jakarta ya? Jakarta gitu. Tanggapannya gimana? Itu sih persiapannya itu lebih ke banyak membaca hal-hal yang terbaru. Iya, yes. Itu tantangan terbesarnya apa tuh kalau Tantangan terbesar tuh yaitu arenas perspektif. Karena saya ngeliat, waduh, pinter-pinter nih gitu. Adu knowledge ya bisa. Iya, jadi. ada knowledge lagi ya kan. Apalagi pendapat A dan B dan C itu pasti berbeda kan. Iya. Itu benar-benar kayak bergesekan banget nih gitu. Harus menahan emosi gitu. Ada momen yang paling diingat berkesan atau lucu mungkin selama Paling audisi? berkesan tuh pasti dari awal sampai akhir berkesan. Ya. Tapi yang benar-benar paling terkesan tuh pada saat karantina. Itu 3 hari 2 malam kan kita nginep gitu. Wow, Dan itu jauh-jauh. saya ngerasa benar-benar keluarganya tuh kerasa banget. Dan emang mungkin kalau misalkan mau diceritakan kayak pada saat selesai kita mau pisah itu tuh kayak kok sedih banget ya Nangis gitu. gitu. Banyak banget sih yang nangis pada saat udah selesai grand final. Nangisnya juga bukan karena ngerasa kayak mungkin kalah atau mungkin kayak menang, tapi lebih ke kayak ini udah selesai nih gitu. Walaupun maksudnya setelah itu kan kita masih menjalani ya ketemu gitu. Maksudnya kayak ini udah selesai nih ketemu 24 jamnya gitu. Hilang momen kebersamaan itu jadi Karena sedih. kayak pada saat karantina tuh bener-bener seru banget ya, walaupun bener-bener capek, tapi bener-bener kerasa banget kekeluargaannya. Entah itu kayak, ayo cepet-cepet jam segini harus udah kumpul di lobi gitu, ayo cepet-cepet jam Diburu sama segini waktu. ayo makannya cepet-cepet gitu, walaupun harus menikmati makan tapi harus cepet juga gitu. Terus juga saling ngebantu juga kan ya, karena seperti yang tadi Akang Epul kasih tahu kayak MUA, terus juga yang hairdo kayak itu udah disiapin, tapi kami tuh saling ngebantu kayak tolong dong penitiin bagian sini gitu, tolong dong gitu. Itu bener-bener kerasa banget keluarga. Iya. Itu paling berkesan banget sih. Waduh. Dan momen paling lucu sih pastinya pas grand final dan pas malam muasra kita sering banget punya jokes tersendiri gitu ya. Dan itu tuh jokesnya masih berjalan sampai sekarang Jokes gitu. asbun. Iya, jokes asbun, jokes internal yang mungkin Bisa contohin nggak? mungkin beberapa dari kami doang yang paham ya. Iya. Mungkin ya. Menurut kami ini lucu banget gitu. Walaupun mungkin kata orang apa sih yang lucu gitu, tapi menurut kami itu tuh bener-bener lucu banget, malah sampai mungkin ada beberapa yang stop gitu, udah over nih lucunya gitu. Mungkin kayak jokes pinjam 100 mungkin ya gitu. Oh ya, semacam gitu kali ya. Itu kan beberapa orang paham tapi beberapa orang juga nggak paham gitu. Itu momen terlucunya sih, apa aja jadi lucu di sana. Jokes unik ya, hanya kalian yang paham. Mungkin kayak orang, mungkin kayak teman kita sedikit kepleset aja tuh kita udah ketawa gitu. Mungkin semua orang kayak gitu ya. Mungkin semua orang juga kayak gitu. Itu momen berkesan sih, pas yang belum berkesannya gitu pas karantina itu. Karena yang berasa banget kekeluargaannya. Kalau dari Teh Natasha ini gimana? Persiapan. Ya, dari persiapan untuk audisinya sendiri. Persiapan saya waktu waktu sebelum audisi, apalagi kan belajar dari audisi sebelumnya nggak lolos itu, banyak belajar dan searching sih, karena kebetulan saya itu bukan asli dari orang Cirebon, baru ke Cirebon semenjak kuliah gitu kan. Terus waktu mau ikutan Jakarta, cari-cari ada apa aja wisata yang ada di kota Cirebon, terus dan lain-lain lah intinya gitu kan. Terus Tantangan mungkin. Iya, tantangan Ya, apa nih? tantangan. Ya, waduh, gimana nih gitu. Sangat menantang. Tantangan sih sama kayak Kak Firman waktu motion challenge sama arena perspektif, karena dari prakarantina sebelumnya udah bisa melihat orang-orang yang kayak oh gila dia keren banget sih gitu. Enak banget gitu. Gitu. Terus dari kita cara menjawab pertanyaan langsung 1 menit langsung terpikir di otak harus jawabannya apa ya gitu kan. Terus waktu debat perspektif apalagi kayak saya sempat disanggah sama finalis lain, jadi saya kayak Panik Paling sendiri. gimana ya gitu sih
kalau tantangan terbesar Momen paling berkesan atau lucu selama di Jakarta Raya gimana? paling berkesan tuh dari awal ya tentunya. Ya. Tapi yang paling berkesan banget tuh waktu karantina dan grand final. Iya, itu bener. Apalagi waktu karantina kita berapa kali ganti baju 3 kali. Untuk grand final tuh 3 kali Tiga dan kali. karena kan kita secara bahasa grand final tuh dipisah jadi 2 hari ya. Jadi disebutnya malam preliminary dan malam grand final. Mungkin kalau misalkan disatuin tuh bisa 5 kali ganti baju ya. Iya. Dan FYI waktu itu saya tuh disanggah sama jadi ada 3 pasangan, otomatis ada 6 orang dong. Iya. Nah saya disanggah sama 5-5-nya dan saya ngerasa waduh diserang. Kalau ini kan motion challenge dan arena perspektif mungkin Akang juga ngerasain ya kita harus ngejawabnya kayak gimana, apapun kondisinya harus tetap senyum selama 1 menit. Kita harus ngejawab sambil mikir nih apa yang harus saya keluarin ya gitu. Senyumnya Nah, sambil itu- mikir. Iya, itu kepada Akang Harjamukti saya ingin menyanggah kayak satu tiba-tiba keringet netes gitu sambil di depan saya sakit senyum oke baru 1 tiba-tiba paslon kedua nih Akang Harjamukti oke 2 gitu yang ketiga maju kayaknya kayak yang lain Harjamukti lagi gitu oke 3 gitu yang keempat nih ini yang terakhir kayaknya nggak bakal kesini deh tiba-tiba kepada Akang Harjamukti lagi gitu waduh Karena memang mungkin orang-orang tuh sangat melihat potensi dari Kang Firman ini sendiri kan buktinya dapat Jaga Singlindo ini. alhamdulillah Kualitasnya emang pada arena perspektif nggak kaleng-kaleng. iya itu kerasa banget waduh ini nyanggah semua nih sanggah balik gitu Ini sanggah balik. sanggah balik dong Dikira enggak? nggak setuju saya nggak setuju balik gitu Oh bagus itu berarti pemberani. Sama sih dari Nok Kacung juga ada arena perspektif kita debat. Cuman kita dibagi 3 kubu kalau nggak salah. Ya jadi ya sama sistemnya yang sustainable dan juga yang apa sih kalau nggak salah dia tuh pariwisata sustainable lah. Jadi itu berdebat mengenai hal tersebut gitu. Dan ya sama tekanannya apa yang dirasakan oleh Teh Natasha dan Kang Firman itu itu saling adu argumen di situ. iya kan apapun yang terjadi senyum Tapi mereka tuh aja. kelihatannya enak-enak aja. Jadi saya tuh ngerasa bingung ini orang-orang kok seneng banget ribut ya. Orang-orang debat gitu kan banget ya gitu. adu argumen. Jadi saya kayak, ini lumayan juga nih. Karena saya juga kan hal-hal yang seperti itu sebenarnya kalau nggak suka sih nggak juga. Cuman tidak mendalami lah kepada hal-hal yang seperti itu. Jadi ya agak sulit juga ketika pas arena perspektif. Tapi alhamdulillahnya justru pada saat itu saya menang debatnya. Jadi lawan debat saya dia bukan kalah seperti terpojok gitu loh dengan argumen yang saya sampaikan. Kak lah ya Ya skakmat ya. Dia paling berambisi tapi di skakmat akhirnya. memang harus santai dulu sih Iya, relax betul. relax Pengalaman kuncinya terbesar berkesan lagi ini sih waktu kita pengabdian. iya itu pengabdian karena di Jakarta tuh kebetulan ada pengabdian gitu jadi ada 22 finalis dan emang kebetulan kan di kota Cirebon ada 22 kelurahan jadi tiap-tiap finalis tuh megang kelurahannya masing-masing itu benar-benar berkesan sih ya Kalau saya itu megangnya pakai kecamatan. Iya. Per kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Berarti ini per kelurahan dari Jakarta. iya betul kelurahan Dan terus mungkin boleh di-spill waktu pengabdian itu gimana aja? Oh iya. Oh iya, boleh dari Kayak Kak ngelakuin Nata. apa aja mungkin. Waktu itu saya kebetulan dapat kelurahan Kesenden. Oh, Iya, iya. Itu pinggir banget dari Cirebon, jadi langsung ke sana langsung pesisir gitu kan. Oh, iya. pojok kayak Lihat Oh, yang pantai gitu. yang waktu di Pandawara bukan? Iya betul Oh. banget. Kesenden tuh salah satu yang didatengin Pandawara karena pantainya tuh ya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Iya, di sana Biar saya bersih. ketemu sama Bapak Lurahnya. Kebetulan welcome banget kayak Bapak sendiri ya BTW. Terus Iya, ada sih, yang apa? Gue bawa baru dong. Baru juga. bapak jalur Jakarta gitu Betul. Ketemu ibu-ibu PKK. Terus saya di sana kebetulan pengabdiannya tuh ngambil tentang cagar budaya karena ternyata di Kelurahan Kesenden tuh memiliki banyak cagar budaya. Salah satunya kayak makam-makam gitu. Oh, waduh. Buyut. Bisa. Terus mie salah satunya. Jadi saya di situ pengabdian ngangkat proyek tentang cagar budaya. Itu sendiri berarti? Sendiri. Wow, hebat juga ya. Kalau Kang Firman di kalau mana? saya waktu itu dapetnya tetangga nih Harjamukti Oh, kebetulan tempat tinggal sendiri gitu Harjamukti dan emang bener Pak Lurahnya tuh welcome banget sih pas datang kayak
oh dari Jakarta Raya gitu. Bahkan waktu selesai pengabdian tuh Pak Lurahnya telepon gitu kayak nyemangatin gitu kayak makasih ya udah datang ke Harjamukti gitu. Dan sama sih kayak Tehnat waktu itu saya ngambilnya itu pariwisata ekonomi kreatif, pariwisata budaya ekonomi kreatif, dan ngambilnya itu cagar budaya. Dan ternyata saya sendiri warga Cirebon dan warga Harjamukti baru tahu ternyata di Harjamukti itu ada cagar budaya. Oh iya, Jadi itu makam ya? makam, betul, makam cagar budaya. Dan emang di situ tuh terhubungnya dengan Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan, Kacirbonan, dan juga Kanoman. Jadi mungkin beberapa abdi dalam itu menurut kuncennya itu bisa dimakamkan di situ. Dan sebagai abdi terhadap keraton itu, cagar budayanya itu memperbolehkan untuk kayak ustadz, ustazah atau penyiar agama Islam tuh dimakamkan di situ. Dan emang di situ tuh ada salah satu pohon yang cuman ada 3 di Cirebon. Nama pohonnya tuh apa ya, saya lupa. Pohon beringin. Oh, bukan. Ada salah satu Ada pohon yang pohon emang sendiri. bener dia tuh cuma ada 3 di Cirebon, dan emang terkenalnya itu Oh. dari luar kota. Jadi kalau misalkan ada acara kayak Muludan itu banyak banget orang kayak dari Bandung, Indramayu, terus juga Banten pada datang ke situ sih. Ziarah. Jadi emang Cirebon tuh nggak jauh-jauh dari wisata religi sih ya sebenarnya. Iya. Emang kan Cirebon kota wali. Gitu. Kota Wali terkenalnya juga. Berarti memang ini manfaatnya sangat besar banget bagi diri kita sendiri. Mungkin bukan kita saja, bagi orang-orang yang mendalami hal-hal ini juga pasti ya sangat bermanfaat banget gitu loh. Ini knowledge ataupun misal dibilang ini merupakan salah satu harta kekayaan yang ada di Cirebon gitu loh. Dan kalau menurut saya sih ini juga untuk para penonton, jadi sangat penting banget nih untuk anak-anak generasi penerus bangsa untuk belajar bagaimana dari sejarahnya budaya, kesenian, dan pariwisata di Cirebon itu nggak cuman hanya tempat-tempat yang sudah kita kenal aja, ternyata masih banyak tempat-tempat yang belum terekspos ya, belum terekspos. terus juga belum tahu orang banyak gitu. Dan mungkin generasi-generasi yang seangkatan kita hanya beberapa saja gitu loh yang tahu dari cagar budaya, sejarah-sejarah, dan juga hal-hal penting lainnya. Jadi kalau menurut saya sih anak-anak muda di zaman sekarang itu sangat harus penting banget nih belajar mengenai hal-hal tersebut ya. Setuju nggak sih kalian bertiga? Setuju banget. Pariwisata dan budaya itu suatu hal yang berkesinambungan ya. Ya, benar, Budaya benar. kan emang kayak warisan nenek moyang kita gitu, nggak bisa dilupakan sebegitu aja Ya, gitu. Dan emang Cirebon tuh bener-bener banyak banget sih yang harus digali dan harus diekspos gitu. Dan emang sayang banget kalau misalnya nggak diekspos. Wah iya, itu memang Entah itu di kota dan kabupaten. benar-benar. Itu kan modalnya wilayah Cirebon untuk menarik menarik pariwisata dan tampil di mata dunia. Gitu. Nah kalau misalkan di Nokacung, Ya. itu kan tadi katanya ada pengabdian juga ke kecamatan. Ngapain tuh pengabdiannya kalau boleh tahu? Oh, kalau dari Nokacung sendiri sih kita untuk pengabdian nggak ada tuh, Nggak ada, kebetulan. Kang Lebih Firman. ke megang ya. Kita Gimana? lebih ke dari karantina aja. Jadi kita tuh tidak ada sesi pengabdian. Jadi full untuk karantina gitu. Paling kita tugasnya itu bikin video mengenai pengenalan pariwisata yang ada di Cirebon. Promosi. Ya, promosi. Jadi kita lebih kepada pengabdian ke tempat-tempat gitu. Langsung ke tempatnya. Ya, ke tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Cirebon gitu. Seperti itu. Nah, kira-kira dari Kang Rehan nih, kita juga mau nanya nanti keempatnya. Itu ada tips and trick nggak nih buat para penonton mungkin yang mau ikut audisi serupa di kita, terutama yang di Nokacung Kabupaten Cirebon ini, gimana nih tips and triknya untuk para penonton? Oke. Mungkin tips and trick dari saya itu kalian itu nggak usah malu-malu. Kalian itu harus percaya diri dengan kemampuan diri kalian sendiri, dan mungkin jangan mendengarkan apa kata orang. Wow. Dan di saat kalian mendengarkan apa kata orang, orang cuma melihat kesalahan kalian tapi tidak melihat kebaikan kalian. Dan juga di Nokacung itu ada Coach Stevie yang membawa pembelajaran bagi saya. Mungkin orang Indonesia itu hanya fokus untuk memperbaiki kesalahan diri mereka, tapi tidak membangun atau mengembangkan Kelebihan. potensi diri mereka. Jadi yang seharusnya kalian bangun itu potensi, bukan malah kekurangan. Ya, jadi memang orang-orang tuh sibuk memperbaiki kekurangan, Iya, tapi tidak memperhatikan kelebihannya dia gitu.
Sehingga ya itu tadi sibuk buat apa ya, mencari dan memperbaiki kekurangan-kekurangan itu, sehingga ya kelebihannya jadi tertutupi ya Kang Rehan. Terus rencana selanjutnya ke depan nih buat pariwisata Kabupaten Cirebon itu gimana rencana deh? Rencananya ya kebetulan juga kan saya sekarang udah jadi wakil 2 ya, mungkin untuk mempromosikan pariwisata di kabupaten dan untuk mengenalkan lah budaya di kabupaten itu banyak loh. Iya, berarti sebagai anak muda ini Kang Rehan ingin membantu mengekspos gitu loh pariwisata yang ada di Cirebon. Dan kebetulan juga kan di daerah saya, kebetulan Cirebon Timur itu kan ada yang namanya Nadran. Itu kan sangat sering lah setiap tahun dilaksanakan. Ya itu festival besar juga sih kalau Nadran itu. Dan juga mungkin ada kalau orang panen tebu atau sedekah panen, bumi, sedekah bumi, betul. Seperti itu ya. Berarti rencananya memang untuk mengekspos dan melestarikan budaya serta kesenian yang ada di Cirebon ya. Itu bagus banget sih Kang Rehan. Nah, kalau dari saya sih tips and trick buat teman-teman penonton nih yang mau ikut ajang serupa, entah itu Jakarta ataupun terutama dari Kabupaten Cirebon Okacung itu sendiri, yang pertama kalian harus berani dulu. Ya, karena memang ini yang ditanamkan dalam diri saya itu, sebelum kalian melakukan apapun itu, rencana apapun yang ingin dilaksanakan dan apapun tujuan yang kalian punya gitu loh, kita harus berani terlebih dahulu. Karena sesuatu hal itu tidak akan tercapai dan tidak akan terjadi jika tanpa adanya keberanian gitu loh. Misalkan kita pengen jadi orang kaya nih, tapi kita nggak berani untuk mengambil resiko belajar, lelah dan capek itu, ya nggak bakal jadi orang kaya gitu loh. Maka dari itu kita harus berani berjuang, harus berani belajar, berani berbeda dari orang yang lain. Mungkin itu pesan dari saya untuk teman-teman nih yang bakal ikut audisi Nokacung, yang mungkin masih insecure, malu-malu, ragu. Aduh bisa kayak gitu. Awalnya juga memang saya sempat kayak insecure dan ragu juga karena baru pertama kali. Tapi atas dasar keberanian saya, kenapa saya harus takut gitu loh? Kalau mau jadi pribadi yang lebih berani atau lebih bagus lagi ya, saya harus mencobanya itu. Dan itulah yang menjadi kunci awal atau bekal awal kalian nih buat nanti ke audisi. Kalian harus berani aja dulu. Tapi dibarengi dengan keberanian yang baik dan juga usaha untuk belajar gitu. Dan untuk rencana selanjutnya ke depannya dari Kabupaten Cirebon, diri saya sendiri, yang pertama saya ingin mengenalkan atau mengekspos bagaimana budaya yang jarang diketahui oleh orang-orang, mungkin dari orang Cirebon itu sendiri dan orang-orang dari luar Cirebon. Karena dari budaya ini sendiri saya melihat di Cirebon ini minimnya orang-orang itu tahu dari kekayaan Cirebon itu tuh orang-orang banyak yang belum tahu gitu. Maka dari itu saya sebagai duta pariwisata, saya ingin mengajak mereka, saya ingin menjadi seorang tokoh influencer yang mempengaruhi dan membawa mereka untuk mencintai budaya dan pariwisata yang ada di Cirebon. Seperti itu sih, saya pengen banget nih anak-anak muda ini dia tuh sadar gitu akan kebudayaan lokal yang memang itu pure asli gitu loh. Karena saya merasa sebagian besar orang-orang anak muda ini dia justru malah lebih ke sukanya budaya modern atau budaya-budaya luar yang ada di Cirebon. Malah lupa sama budaya sendiri. Nah, itu tujuan saya atau rencana saya seperti itu. Mengembalikan kembali gitu loh profil dari anak-anak muda yang berbudaya lokal. Itu sih. Dari Kang Firman sendiri gimana? Kalau dari saya tuh tips and triknya ya lebih ke pastinya berani sih. Berani, gak usah takut, gak usah ragu karena tiap orang tuh pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan tiap orang tuh pasti punya kompetensinya gitu. Jadi sangat amat disayangkan gitu kalau misalkan masih takut, masih ragu gitu. Apalagi kesempatan kayak gini nih gak datang 2 kali ya, apalagi itu sejak Karara gitu kan. Karena emang acara sebelumnya pun di tahun 2022 dan ini baru ada lagi di tahun 2025. Iya, jadi nggak pasti. Nggak pasti nih kayak tahun depan ada lagi nggak ya gitu. Jadi
ketika ada kesempatan itu ambil, mau kayak takut, ragu, bisa nggak bisa itu urusan belakangan gitu. Yang penting berani aja dulu, ambil aja dulu gitu. Interview aja dulu, keterima nggak keterima ya nanti gitu. Kalau keterima ya udah jalani lagi gitu. Dan pastinya juga jalaninya juga nggak setengah-setengah ya, pasti yang harus totalitas gitu. Karena pasti walaupun udah keterima, di saat kita ngerasa kayak bisa nggak ya, takut, pasti teman-teman kalian tuh pas bakal ngedukung sih. Di antara 22 finalis, walaupun kita berlomba pada saat itu, kita tuh saling mendukung. Walaupun di saat ngerasa kayak bisa nggak ya, terus juga aduh takut, ragu nih buat ngambil gitu, pasti beberapa dari kami tuh selalu kayak bisa kok, kamu tuh pasti bisa gitu ya, karena selama dari sebulan kemarin tuh pasti selalu gitu ya, kalaupun ada salah satu yang dari kami yang kurang tuh pasti selalu berhubung gitu, didatengin bisa pasti bisa gitu. Support sistemnya berarti ya kuat banget sih di Jakarta itu. Mantap. Terus setelah terpilihnya jadi Jakarta Kota Cirebon 2025, yang pasti pengen nge-influence juga sih ya, kurang lebih pengen ngasih tahu juga kalau di Cirebon nih banyak banget yang harus diekspos. Banyak banget yang harus kalian tahu kalau Cirebon tuh udah kalah keren loh dengan kota-kota lainnya. Dan di Cirebon tuh masih kental banget akan budayanya, masih benar-benar ngejaga banget potensi pariwisatanya. Dan Cirebon kan salah satu kota transit ya, kalau misalkan tahu ya, di mana-mana. Iya betul. Jadi mungkin tiap kayak ada Natal, terus juga Idul Fitri, Cirebon ini benar-benar lagi rame banget. Mungkin ngerasain sendiri beberapa jalan dipotong gitu, nggak bisa puter balik gitu karena ada arus mudik, dan itu saking ramenya. Sangat disayangkan banget kalau misalkan lagi rame-ramenya Cirebon tuh nggak nge-expose kalau Cirebon tuh keren banget loh. Jadi eman gitu kalau cuma lewat doang, setidaknya mampir gitu. Mampir Cirebon tuh ada ini loh, apalagi kan di sini ada kayak beberapa pertunjukan, mungkin kayak di Baraja itu kan tiap hari ada tuh. Itu benar-benar waktu itu saya lihat tuh sampai ada dari orang Medan yang datang ke situ karena dari sosmed. Terus juga mungkin beberapa keraton juga ada yang udah memunculkan festival. Terus juga kayak ada museum digital, itu kan benar-benar udah keren banget. Nah, ya itu sih usaha-usaha dikembangkan ya. Usaha-usaha pemerintah untuk membangkitkan dari pariwisata, budaya serta kesenian Cirebon. Kita memang ya sebagai anak muda membantu mereka gitu loh. Kita support sistemnya pemerintah. Menjembatani lah ya. Iya, membantu menjembatani mereka untuk berinteraksi langsung nih dengan para pengunjung. Untuk dari Teh Natasha gimana? Tips and trick. Tips and trick dari saya mengikuti audisi Jakarta ini sama sih. Yang pertama kali itu berani sama percaya diri. Karena kalau misalnya berani aja tapi nggak percaya diri tuh masih ada yang kurang. Karena apalagi kita sebagai role model ya bisa disebutnya, kalau nggak percaya diri ya gimana gitu. Kok ambasadornya sendiri percaya diri ya gitu. Terus dari pengalaman saya sendiri dulu tuh sempat insecure sama finalis lainnya gitu kan. Kok orang-orang keren-keren banget ya, apalagi orang-orang yang lolos tuh orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang punya terpilih lah terpilih lah gitu kan. Orang-orang pilihan. Dengan berbeda karakter dan cara pemikiran latar belakang. Pasti terus gimana nih setelah jadi Rara Kota Cirebon gitu? Rencana kedepannya itu gimana? Rencana kedepannya tentunya mengekspos pariwisata yang ada di Kota Cirebon, apalagi kebetulan di kelurahan saya, Kelurahan Kesenden tuh saya dulu mengambil proyek mempublikasi satu makam tentang makam Ki Buyut Fardun. Ya. Itu tuh dari kisah sebelumnya, maksudnya legenda dari zaman dulunya sama yang sekarang tersebar di masyarakat tuh sangat berbeda banget. Beda perspektifnya gitu, pemahamannya. Itu tuh salah satu tugas kita juga ya buat edukasi. Bukan menyesatkan. Salah paham ini, bukan menyesatkan tapi salah paham. Kesalahpahaman yang beredar di masyarakat lah intinya gitu, dan mengekspos ke masyarakat kalau ternyata kalau pemerintah tuh harus lebih memperhatikan lagi makam-makam atau petilasan atau cagar budaya yang ada di Cirebon, karena banyak banget yang
belum terlihat oleh pemerintah gitu. Benar. Ya mungkin itu juga tugas kita untuk tadi kan menjembatkan antara warga dan pemerintah gitu. Karena mungkin pemerintah juga dia terbatas gitu dalam Iya. bergeraknya. Nah inilah pemerintah ini bertujuan adain audisi ini buat membantu mereka gitu mencari hal-hal apa nih yang belum mereka jangkau gitu dalam pariwisatanya. Tapi kalau misalkan bicara dari makam juga, ternyata di daerah saya juga ada makam tuh. Oh, Ternyata iya. banyak-banyak juga ya Iya, cagar benar. budaya Banyak makam banget. ini. Ya emang sayang banget kalau misalnya nggak diurus ya gitu Iya. atau dirawat gitu. Di daerah Kecamatan Mundu itu ada yang makam namanya itu Pangeran Raja Luhung. Nah, dulu tuh waktu pas saya SMP, zaman SMP itu banyak banget bis yang datang ke situ untuk ziarah. Cuman nggak tahu ya, akhir-akhir ini sudah tidak pernah lihat itu lagi gitu loh. Itu dia makam Pangeran Raja Luhung itu, beliau tuh salah satu tokoh apa ya, ahli pedang tuh yang kalau zaman dulu kan masih zaman peperangan Iya. ya. Beliau tuh yang bikin senjata-senjata buat perang itu di kerajaan. Nah, waktu pada saat itu ada Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu berkunjung ke beliau dengan tujuan pengen buat pusaka nih atau senjata keris. Nah, waktu itu tuh Pangeran Sunan Gunung Jati datang ke Pangeran Raja Luhung. Kurang lebih dia tuh berpesan gini, menurut dari artikel yang saya baca, dia tuh minta tolong buat bikinin keris itu dengan membawa bahan-bahan keris nih yang dibungkus dengan kain. Nah, ketika pas diserahkan ke Pangeran Raja Luhung itu, Sunan Gunung Jati kan menyerahkan nih sama Pangeran Raja Luhung ini kan dia ngambil. Nah, ketika pas si kainnya itu mau dibuka, ternyata kerisnya itu tiba-tiba sudah jadi. Jadi dari yang memang hanya bahan-bahan mentah nih, ibarat kan kayak masak gitu loh, Iya. kayak masih ada bawang putih belum diapa-apain gitu. Keris kan masih dalam bahan-bahan gitu, Iya. belum jadi, masih gelondongan besi. Ketika pas dibuka, ternyata secara ajaib si keris itu jadi gitu loh. Tiba-tiba sudah jadi dengan aksesoris segala macamnya. Dan dari situlah Syekh Syarif Hidayatullah itu menobatkan bahwa Pangeran Raja Luhung ini orang yang sakti gitu loh. Aslinya sih namanya kalau nggak salah itu Raja Muhammad. Namanya itu ada Pangeran Raja Muhammad. Nah, kenapa dia bisa dikatakan Pangeran Raja Luhung? Karena itu tadi dinobatkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah dengan kemampuan yang bagusnya gitu, orang yang ajaib mempunyai kekuatan. Dikasihlah disematkan nama Pangeran Raja Luhung. Luhung itu artinya mempunyai ilmunya tinggi gitu ya. Itu tadi ilmu keajaiban itu. Dan ternyata dari masyarakat itu sendiri membaca atau mengeja namanya itu bukan Luhung tapi Lubung. Makanya ada di Kecamatan Mundu itu daerah Lubung itu karena daerahnya itu berdekatan dengan makam tersebut sehingga namanya daerah Lubung gitu, desa Lubung. Tapi nama aslinya sih bukan Luhung, ternyata Luhung gitu, dari bahasa Sunda itu. Cuman mispronunciation lah. Ya, dan itulah mungkin ada sedikit kesalahpahaman itu sendiri. Makanya saya tuh kayak pengen edukasi nih ke masyarakat bahwa memang nama aslinya tuh Luhung gitu. Kan Luhung ya. Ya, itu sih mungkin obrolan dari kita cukup seru juga ya teman-teman dari Akang Teteh. Sebenarnya kita pengen lanjut nih sampai 24 jam ya. Berasa karantina Pak ya. Kebetulan sih ada kegiatan lagi. Oh, ada kegiatan lagi. Iya. Karena memang kan kita nggak mungkin juga 24 jam ya. Gimana nih closing? Gimana nih? Langsung closing aja Pak? Oke, baik, terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton video ini sampai akhir. Pesan dari kita, terus jaga dan lestarikan budaya serta kekayaan pariwisata yang ada di wilayah Cirebon, entah kota ataupun kabupaten. Itu bukan suatu perbedaan yang membedakan status dari pariwisata, semua sama. Justru kalau keduanya disatukan itu bakal menjadi kekayaan yang lebih bagus lagi. Oleh karena itu, walaupun kita berbeda dari dua audisi, Ya, betul. tapi kita akan kerjasama ya untuk lebih memajukan lagi pariwisatanya. Kita combine, kita perform dengan kerjasama. Tidak ada perpecahan ya intinya di sini. Ih, Ya. kamu nokan nih gitu. Iya, kamu jangan marah sih. Kita jangan temenan, nggak ada. Kita Iya, justru harusnya betul. bersatu. Saling Ya. membantu ya. Itu juga berlaku pada pertemanan oleh teman-teman dimanapun ya. Jadi jangan memandang status apapun, siapapun kita ya kita satu gitu loh kalau mau sejahtera hidupnya.
Oke, mungkin dari kami itu saja yang bisa saya sampaikan serta teman-teman dari Kang Rehan, saya, Kang Firman, Teh Natasha. Ada yang ingin disampaikan lagi? Harus sudah cukup. Cukup sih ya. Cukup ya. Ditunggu di Noka dan Jakarta selanjutnya. Iya, udah. Kita tunggu kalian di Noka 2026 dan Jakarta 2026. Doakan saja semoga audisi ini tahun depan ada ya. Iya, betul. Iya, dan jangan lupa juga mungkin persiapkan diri kalian ya untuk di tahun Gak usah depan. takut, harus berani ya. Ya, mungkin tahun depan bakal ketemu kita ya dari teman-teman yang Iya, mau daftar di pasti tahun bakal depan itu. ketemu sih. Ya, oke mungkin Kang Rehan mau nyapa sebelum akhir ke para penonton nih, nyapa. Halo gitu, dadah. Halo semuanya, udah cukup. Singkat padat jelas. Oke, terima kasih. Saya Saiful. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih, saya Terima Firman. kasih. Dadah. Ya, dadah.